seperti NIM 2022-310039. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma pengorganisasian masyarakat. Pendefinisian pengorganisasian masyarakat seperti yang disampaikan oleh Dave Beckwith dan Christina Lopez 1997, yaitu proses pembangunan kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemu kenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemu kenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada, menemu kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai, dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kepastian untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada. Jadi pengorganisasian bukan sekedar mobilitas massa untuk suatu kepentingan, tapi suatu proses pergaulan, pertemanan, persahabatan dengan suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menitik beratkan pada inisiatif masa kritis untuk mengambil tindakan-tindakan secara dasar dalam mencapai perubahan yang lebih baik. Organisasian merupakan usaha untuk membangun kekuatan masyarakat sehingga masyarakat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki. Dan di sisi lain, masyarakat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, independen, dan merdeka tanpa paksaan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Harusnya diakui bahwa pada kebanyakan masyarakat tidak berada dalam kondisi kritis, yang oleh karenanya pengorganisasian memikul beban mendorong peningkatan kesadaran kritis masyarakat. Kerja pengorganisasian dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, terpadu, dan terarah, serta ditunjukkan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat melalui pembangunan suatu kolektif yang terorganisir. Konteks tersebut, aktivitas pengorganisasian sangat terkait dengan perubahan sosial yang dimuarakan pada terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Agenda perubahan tidak bisa digantungkan kepada niat baik kekuasaan, pasar politik, maupun situasi lain yang tidak pasti. Faktor paling utama yang hendak memastikan bahwa perubahan akan berjalan di atas rel yang benar adalah kekuatan masyarakat yang dipandu oleh kepemimpinan dan garis politik yang memihak masyarakat. Kekuatan masyarakat semacam ini tidak akan begitu saja terjadi, melainkan hasil dari suatu pengorganisasian yang sungguh-sungguh sistematis dan intensif. Melakukan pengorganisasian masyarakat dengan maksud memperdayakan sehingga masyarakat mampu dan mandiri mengenal persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada dan dapat mengembangkan jalan keluar, usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Berangkat dari asumsi-asumsi yang dalam kehidupan masyarakat, yakni pertama, bahwa masyarakat punya kepentingan terhadap perubahan, mengubah tatanan yang timpang menjadi tatanan atau struktur baru yang berbasis keadilan, atau untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kedua, bahwa suatu perubahan tidak pernah datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan kerja keras dan perjuangan untuk mendapatkannya. Bahwa setiap usaha perubahan pada dasarnya membutuhkan daya tekan tertentu. Dalam makna usaha memperkuat juga memerlukan usaha yang bersifat sistematis. Maka pengorganisasian bukanlah untuk pengorganisasian itu sendiri, melainkan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat. Pemikiran ini bermuara pada prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat atau suatu proses dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara mendasar, pengorganisasian diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dan solidaritas bersama dalam suatu kolektif yang terorganisir, serta di sisi lain menyiapkan lapisan sosial bagi tatanan lebih baik yang ingin dicapai. Kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat yang banyak terfokus pada lingkaran masyarakat marginal bekerja dengan mengajak komunitas atau masyarakat untuk membongkar bungkus alienasi, keterasingan, dan marginalisasi, penyisian dengan jalan memerdekakan, melepaskan diri dari proses pembodohan dan pemiskinan yang sudah terjadi secara sistematis dan terstruktur. Jadi, sebuah proses pengorganisasian masyarakat yang benar harus mampu memberikan pencerahan dan penyadaran kepada komunitas bahwa kehidupan adalah milik bersama. Pengorganisasian masyarakat juga harus dapat mengingatkan orang terhadap kecenderungan konsumtif, selalu mencari kemudahan dan pragmatis, sehingga tidak lagi memiliki daya kreasi dan kemandirian dalam menjalankan dan mensikapi kehidupan ini.
Dalam menjalankan aktivitas pengorganisasian, prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman dalam berpikir dan berbuat bagi seseorang pengorganisasian masyarakat dan atau kelompok pengorganisasian masyarakat. Yang pertama, membangun pertemanan atau persahabatan dengan komunitas atau masyarakat. Yang kedua, bersedia belajar dari kehidupan komunitas bersangkutan. Yang ketiga, membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki oleh komunitas tersebut. Keempat, tidak berpretensi untuk menjadi pimpinan dan tertua dari komunitas tersebut. Dan kelima, mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas. Kelima, prinsip pengorganisasian tersebut dirumuskan dari satu gagasan atau ajaran Leotas seperti penjelasan sebagai berikut. Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu, bangunlah dari apa yang mereka punya, tetapi pendamping yang baik adalah ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan. Rakyat berkata, kami sendirilah yang mengajarkannya. Gagasan Leotas tersebut merupakan bentuk dari prinsip pengorganisasian masyarakat yang mana seorang atau kelompok pengorganisasian harus melalui dari realitas masyarakat di mana kehidupan masyarakat tidak bisa dirubah dengan maunya negara, dan jika pengorganisasian mau berubah, masyarakat juga tidak semerta-merta merubah atau mengatur masyarakat begitu saja. Namun harus dipelajari kehidupannya dan kemudian dilihat mana yang dianggap untuk diperbarui, maka penting untuk diperbaharukan demi menuju pada cita-cita bersama masyarakat yang bermartabat. Dalam prinsip pengorganisasian masyarakat tentunya membutuhkan model-model pengorganisasian. Yang ketiga, mengenai model pengorganisasian. Pengorganisasian yang akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang akan melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat desa. Maka dari itu, titik tolak untuk melakukan pembahasan terhadap masyarakat desa bisa dilakukan dengan beranjak dari beberapa sisi pengamatan dan pemahaman, seperti dari sisi stratifikasi pelapisan masyarakat, sisi pengelompokan masyarakat, sisi ras dan etnis, sisi geografi, dan lain sebagainya. Dalam konteks memahami model dan strategi pengorganisasian masyarakat, maka fokus pembahasan hanya dari sisi karakter dan mobilitas masyarakat, yakni dari sisi masyarakat perkotaan, industri yang maju, dan sisi masyarakat pedesaan agraria yang tradisional. Maka di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan model Paulo Freire. Strategi pengorganisasian masyarakat dan modelnya telah dilakukan oleh Paulo Freire dalam melakukan pengorganisasian masyarakat tradisional pedesaan. Salah satu ciri masyarakat tradisional adalah lebih mementingkan keharmonisan hubungan dengan alam, sehingga wajar apabila mereka menjadi terdidik dan terlatih untuk bisa berpikir positif terhadap berbagai fenomena dan pengalaman hidup, dan secara sosial punya kecenderungan kuat untuk tunduk dan patuh kepada orang atau pihak yang mereka anggap terlebih, termasuk kepada penguasa. Karena hormatnya terhadap penguasa, mereka menjadi kurang peka terhadap gejala-gejala kehidupan di luar yang sangat dinamis dan tidak jarang disertai dengan kelicikan-kelicikan. Sehingga seringkali mereka menjadi objek penyalahgunaan kekuasaan tanpa mereka sadari kerugiannya. Dalam menghadapi masyarakat tradisional, Freire menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam upaya membangun kehidupan yang lebih baik melalui kegiatan pendidikan yang dialogis, yang bertujuan membangun pemahaman baru namun masih dalam konteks setempat, sehingga kelak bisa dihasilkan isi dan bentuk ekspresi budaya baru sebagai instrumen penting dalam mencapai kemajuan hidup. Dari berbagai pengalaman kasus, masalah yang dialami masyarakat tradisional sudah hampir mencapai klimaks. Dalam arti penderitaan mereka sudah terendapkan bertumpuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun mereka belum terlalu merasakannya, atau kalaupun sudah dirasakannya, sebagai besar dari mereka tidak tahu bagaimana cara dan dari mana mencari jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelaksanaan metode dan strategi pengorganisasian harus dilalui dengan melihat kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Strategi utama yang digunakan untuk mencapai penyelesaian masalah maka dimulai dengan proses pembelajaran, penyadaran, dan pengenalan masalah yang terjadi terlebih dahulu. Strategi ini dapat dijadikan sebagai fondasi bagi penentuan aksi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah masyarakat sadar akan permasalahan yang dihadapi dan memutuskan untuk melakukan penyelesaian,
Tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengenalan potensi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aksi penyelesaian masalah tersebut, baik yang sudah dimiliki oleh komunitas maupun yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Laila dengan NPM 2022310121 dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik, Universitas Madura. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Tantangan dan peluang dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat lokal di daerah, dalam era reformasi dan dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memerlukan kejelasan dan ketegasan visi, misi, dan strategi dari pemerintah daerah yang merupakan kesepakatan politis dari pemerintah daerah yang merupakan kesepakatan politis pada masing-masing level pemerintahan tanpa mengorbankan masyarakat sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sehingga tidak bisa dipungkiri adanya kemungkinan dan peluang dalam memberdayakan masyarakat lokal di Indonesia. Poin pertama yaitu tantangan. Yang pertama yaitu kuatnya pengaruh budaya di daerah dengan berbagai tradisi, sehingga dalam pengenalan nilai-nilai baru diikuti oleh bentuk kesetiaan parosial. Sementara pada bagian lain kelompok-kelompok masyarakat yang bersandar pada nilai-nilai yang tradisional menjadi sangat peka terhadap kelangsungan identitas diri mereka sebagai salah satu kelompok masyarakat pendukung sebuah sistem nilai. Yang kedua, besarnya peran birokrasi sebagai personifikasi negara yang diperkokoh. Peran birokrasi individu secara emosional dan kultural memiliki keterikatan yang sangat erat dengan pejabat di daerah, pemerintah tingkat atas, sehingga ruang partisipasi masyarakat menyempit. Yang ketiga, pengaruh orientasi elit lokal yang memerintah melalui perumusan setiap kebijakan yang didominasinya, sehingga muncul ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaannya seperti mengentalnya perilaku KKN di lingkungan pemerintah daerah, serta sikap feodalistik yang berwujud ego sektoral dan kultus individu, sehingga masyarakat lokal cenderung lebih bersikap pasrah terhadap setiap kebijakan yang ditempuh elit pemerintah. Yang keempat, pertarungan memperebutkan kekuasaan di kalangan elit lokal, bersaing memperebutkan pengaruh masyarakat yang dilakukan melalui hubungan keluarga dan ikatan keterbatasan, sehingga pikiran dan partisipasi masyarakat tidak berkembang karena adanya semacam tekanan psikologis sebagai akibat dari pengaruh elit yang memperebutkan kekuasaan. Keempat poin di atas merupakan tantangan yang dapat menghambat pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Lain halnya pada saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 di masa Orde Baru, tantangan yang dapat menjadi kendala dan mengakibatkan sulitnya masyarakat di daerah untuk mengartikulasikan kepentingannya, antara lain karena yang pertama yaitu lemahnya posisi tawar-menawar daerah dalam menghadapi pemerintah pusat. Yang kedua, sempitnya partisipasi masyarakat kabupaten kekuasaan pemerintah daerah. Yang ketiga, lemahnya sumber daya manusia yang ada di daerah. Kenyataan masa Orde Baru menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat daerah tidak berkembang secara sehat. Hubungan tersebut terlalu banyak diintervensi oleh kepentingan pertimbangan kerangka kerja yang dibentuk oleh dominasi pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah tidak berdaya dalam mengenali hak dan kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat di daerah sangat lemah dalam mempengaruhi kebijaksanaan pembangunan. Isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan daerah sangat diarahkan oleh pemerintah pusat dan dirumuskan dalam konteks pembangunan nasional. Hal tersebut sangat tidak diharapkan akan terulang dalam era reformasi saat ini. Poin selanjutnya yaitu peluang. Di samping tantangan yang dapat menjadi kendala, juga terdapat beberapa peluang yang dapat mendukung dalam memberdayakan masyarakat sosial, antara lain: yang pertama, pemerintah pusat telah berupaya memberi keleluasaan pada pemerintah daerah
untuk mengatur rumah tangganya sendiri, di mana keterbukaan dan demokratisasi sangat menonjol. Pada hakikatnya, demokrasi merupakan elemen penting yang tidak bisa ditinggalkan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya lokal, karena demokrasi merupakan kata kunci di mana dalam pengembangan demokrasi harus dihilangkan sikap-sikap feodalistik dan intervensi berlebihan. Yang kedua, pembangunan ekonomi telah menciptakan kesempatan bagi masyarakat membangun diri mereka sendiri. Infrastruktur ekonomi yang kuat merupakan model penting untuk membangun kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Yang ketiga, hasil pembangunan di bidang pendidikan telah menciptakan masyarakat kritis dan tanggapan luntuk secara politik mencapai kemandirian. Dalam melihat peluang untuk memberdayakan masyarakat lokal, Hikam terutama perhatian terhadap aktor utama, yaitu yang pertama, kekuatan arus bawah dalam situasi Orba di masa silam. Salah satu masalah yang dianggap serius dalam rangka demokratisasi adalah pembatasan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dimaksudkan memelihara sistem politik yang menjamin stabilitas bagi pembangunan ekonomi. Dalam kasus pemilih, pengasingan kekuatan arus bawah terlihat secara gamblang melalui kebijakan floating mass yang diterapkan Orde Baru, di mana dalam prakteknya hanya menguntungkan satu kekuatan politik tertentu, yang justru merupakan the rulers party atau kepanjangan tangan pemerintah. Kaum buruh dan tani misalnya sebagai elemen penting dari arus utama, tetapi juga dibungkam dan dibatasi ruang geraknya dalam menuntut hak-hak mereka sebagai akibat politik negara. Hal ini menunjukkan bahwa dengan politik arus bawah tersumbat, maka sangat diperlakukan pemberdayaan masyarakat. Kaum cendekiawan, secara historis sebenarnya kaum cendekiawan di negeri ini pernah memainkan peranan penting dalam pembentukan negara Indonesia modern. Tapi, dalam masa Orde Baru, posisi kesejahteraan mereka sebagai salah satu agen utama dalam praktek dan diskursus politik telah begitu mandul. Posisi mereka telah digantikan kaum teknokrat sebagai salah satu faksi penting kekuasaan negara bersama birokrat dan militer. Dalam perkembangan terakhir di antara mereka, ada yang kemudian menceburkan diri dalam kegiatan LSM, dunia pers di universitas, namun kurang memiliki kesempatan terlibat dalam diskursus publik karena sensor negara yang ketat, sehingga kondisi marginalisasi dan keterpasungan juga dialami aktor ini. Maka kebutuhan akan suatu peranan politik yang lebih luas dalam masyarakat merupakan tantangan mendesak untuk memperlancar demokratisasi jika masyarakat tidak mampu mengimbangi hegemoni negara dan menjadi lebih mandiri. Maka prospek perkembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal akan selalu suram, dan dasar itu, proyek demokrasi akan sulit. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pemberdayaan masyarakat, di mana terdapat beberapa tantangan yang menjadi kendala dan peluang yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat lokal. Tantangan dan peluang tersebut merupakan acuan dalam upaya memberdayakan masyarakat lokal, di mana upaya tersebut dapat disimpulkan melalui 3 sisi, yaitu yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Dalam hal ini, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya kreasi masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau empowering, meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan membuka akses ke dalam berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat makin berdaya. Yang ketiga, memberdayakan mengandung dalam arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat eksploitasi oleh kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Upaya tersebut di atas diharapkan dapat menghilangkan dan menanggulangi segala kendala dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
Sehingga pemberdayaan masyarakat bukannya membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program-program pemerintahan yang bersifat pemberian. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memajukan, memandirikan ke arah kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Gusti Mahdalina, NIM 2022-310011. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan potensi dalam meningkatkan inovasi pembangunan desa bagi keberlangsungan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah konteks masa kini yang merujuk pada kemandirian sebuah kelompok masyarakat. Pembangunan desa yang sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang memiliki dapat dijadikan sebagai ikon bagi desa tersebut. Oleh karena itu, pembangunan potensi unggulan yang dimiliki oleh suatu desa dapat berbeda dengan desa yang lainnya. Hal ini dikarenakan setiap desa memiliki keanekaragaman yang khas baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan geografi. Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak terlepas dari kaum pemuda desa. Pemuda merupakan salah satu elemen masyarakat yang memiliki peluang dalam membangun kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, masyarakat mempunyai posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Perkembangan kewirausahaan di desa menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambahan bagi desa untuk menuju innovation driven economy, sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi, serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses, sumber daya alam, geografis wilayah, dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga yaitu mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang inovasi. Inovasi merupakan sebuah gagasan yang muncul dan belum pernah ada sebelumnya. Dengan adanya inovasi diharapkan dapat menjadi sebuah hal yang bermanfaat dan menarik para penggunanya. Setiap individu yang melakukan inovasi disebut dengan seseorang yang inovatif atau inovator. Masyarakat saat ini cenderung lebih mudah bosan apabila tidak terdapat pembaruan dari suatu produk. Persaingan di dunia bisnis saat ini terlihat sangat ketat, di mana para pelaku usaha terus bersaing dalam hal harga, kualitas, dan segala hal yang penting dalam menghasilkan sebuah produk. Sebuah hal yang dikatakan inovatif tidak terlahir dari suatu hal yang baru, namun memiliki manfaat tersendiri bagi inovator maupun penggunanya. Inovator dituntut untuk berani mengambil resiko dalam seluruh keputusan yang diambil. Mereka cenderung harus memiliki sikap yang tentang dalam menghadapi masa-masa sulit sekalipun guna menciptakan suatu hal yang baru dengan hasil buah pola pikirnya. Selanjutnya yaitu pembangunan desa. Pendekatan pembangunan yang relevan adalah masyarakat mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, terdesentralisasi, dan tepat sasaran. Konsep pembangunan yang berpusat manusia memandang inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan pembangunan. Selanjutnya saya akan membahas tentang SDGs, di mana Sustainable Development Goals merupakan agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Tujuan dan sasaran SDGs terintegrasi dan menyeluruh, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, memperhitungkan realitas nasional
yang berbeda-beda kapasitas dan tingkat pembangunannya, serta menghormati setiap kebijakan dan prioritas nasional setiap negara. Selanjutnya yaitu strategi meningkatkan pengembangan infrastruktur dan inovasi desa. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari beberapa aktivitas penting yang perlu untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi meningkatkan pengembangan infrastruktur dan inovasi desa yang dimana mendorong untuk dapat terus menciptakan desa yang baik dan sejahtera untuk masyarakat desa. Adanya strategi yang dilalui untuk sampai pada tujuan pengembangan desa yang dimana dengan memperbaiki jalan-jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat desa, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk masyarakat desa, dan lain-lainnya. Banyaknya strategi untuk dapat meningkatkan mutu setiap desa di Indonesia karena pada dasarnya masyarakat desa merupakan masyarakat yang paling banyak berpengaruh pada negara Indonesia. Strategi terus dijalankan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat desa yang ada di negara Indonesia. Masyarakat desa menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan yang ada untuk dapat memberikan dampak yang baik bagi di setiap penjuru desa di Indonesia. Pada kenyataannya, masyarakat merupakan partner terbaik dalam pembangunan yang ada. Maka dengan itu, pemerintah sering tidak ragu untuk bekerja sama dengan masyarakat, khususnya masyarakat desa dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu potensi pembangunan. Potensi pembangunan menjadi ukuran seberapa besar kualitas serta hasil yang akan didapat dalam menjalankan pengembangan infrastruktur dan inovasi desa, karena dapat dikatakan potensi menjadi faktor pendorong untuk dapat menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan selalu menjadi hal yang diutamakan untuk menjadikan setiap daerah yang ada di Indonesia menjadi daerah yang bermutu, berkualitas, dan dapat meningkatkan setiap perekonomian di daerah. Potensi-potensi yang mendorong atau mendukung pembangunan yang ada memudahkan jalan bagi setiap pemerintah serta masyarakat dalam melakukan setiap pembangunan struktur dan inovasi desa, karena dapat dikatakan potensi menjadi faktor pendorong untuk dapat menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan selalu menjadi hal yang diutamakan untuk menjadikan setiap daerah yang ada di Indonesia menjadi daerah yang bermutu, berkualitas, dan dapat meningkatkan setiap perekonomian di daerah. Potensi-potensi yang mendorong atau mendukung pembangunan yang ada memudahkan jalan bagi setiap pemerintah serta masyarakat dalam melakukan setiap pembangunan. Di desa banyak sekali potensi yang dapat memudahkan masyarakat desa untuk dapat memajukan desanya dengan bantuan pemerintah dalam pembangunan desa yang dimana menjadikan desa meningkat dalam berbagai sektor bidang. Dukungan pemerintah merupakan faktor pendorong untuk dapat potensi-potensi yang ada untuk mendukung pembangunan desa. Hal itu menjadi hal yang baik bagi masyarakat karena dengan dukungan pemerintah yang besar menjadikan pembangunan desa yang berkualitas. Dukungan pemerintah dapat dikatakan sudah stabil dalam mendorong masyarakat maupun pihak lain yang berwenang untuk dapat meningkatkan pembangunan di desa-desa yang ada di Indonesia. Namun SDA dan otonomi daerah masih belum menjadi landasan atau acuan untuk dapat membangun desa menjadi lebih baik. Pemerintah desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan atau partisipasi penuh dari masyarakat. Yang pertama yaitu sebagai dinamisator. Tentunya pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Yang kedua yaitu sebagai katalisator. Ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan. Yang ketiga yaitu sebagai pelopor. Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewajiban tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu tantangan pengembangan.
Tantangan dalam pengembangan infrastruktur dan inovasi desa pasti adanya karena hal-hal yang menjadikan pembangunan desa mengalami kendala. Namun pada dasarnya, tantangan atau kendala yang muncul menjadikan adanya peningkatan dalam kualitas pengembangan desa tersebut. Karena dengan adanya tantangan, menjadi evaluasi pemerintah dalam mengembangkan inovasi yang ada untuk mewujudkan pembangunan desa bagi masyarakat. Tantangan berikutnya dalam program inovasi desa adalah masih fokusnya pemerintah desa pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan desa merupakan gabungan kebutuhan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada akan selalu terkait antara pemerintah dan masyarakat. Namun dengan adanya tantangan menjadikan acuan bagi pembangunan desa agar lebih waspada akan permasalahan yang akan datang, serta tantangan juga dapat menjadikan pelajaran bagi aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan desa untuk lebih mengurangi resiko timbulnya kendala yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mulia Putri, NIM 2022-310025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian masyarakat desa melalui forum warga sebagai strategi memperkuat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 82 mengatur secara jelas tentang pentingnya partisipasi warga dalam tata kelola desa. Pasal ini membawa peluang dan tantangan karena ruang partisipasi menjadi terbuka lebar bagi seluruh warga desa, tak terkecuali perempuan, untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan maupun tertulis dalam proses pembangunan desa. Penegasan pelibatan perempuan dalam Undang-Undang Desa tentunya mempunyai alasan sendiri untuk dikaji. Setidaknya terdapat 5 alasan yang mendasari pentingnya perempuan secara khusus dibahas dalam Undang-Undang Desa. Pertama, perempuan sebagai individu dan warga masyarakat selama ini mengalami diskriminasi dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan, termasuk dalam kehidupan sosial. Yang kedua, perempuan masih dianggap sebagai kelompok marginal dan selama ini tidak banyak terlibat dan dilibatkan dalam urusan tata kelola pemerintah dan pembangunan desa. Kurangnya pengetahuan tentang alur pembangunan desa dan dominasi elit desa menjadi salah satu penyebabnya. Ketiga, Undang-Undang Desa secara khusus menyebut bahwa perempuan sebagai unsur masyarakat yang harus diikutsertakan dalam forum tinggi pengambilan keputusan di tingkat desa, yaitu musyawarah desa atau MUSDES. Keempat, adanya penegasan terkait dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam pengaturan desa dan dalam pelaksanaan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa telah memberikan perhatian khusus dan menekankan tindakan afirmatif bagi perempuan. Yang kelima, pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD yang bertugas mengawal musyawarah desa atau MUSDES karena perempuan merupakan kelompok penerima manfaat langsung dari kebijakan BPD, sekaligus kelompok yang paling memahami persoalan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, dan sosial di desa. Upaya menciptakan peluang untuk menghadirkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa melalui ruang-ruang publik di desa tidaklah mudah. Faktanya, desa-desa tidak berangkat pada titik pemahaman yang sama dalam melihat pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan desa. Mandat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkeadilan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat marginal, termasuk perempuan, masih menemui jalan yang panjang. Keterlibatan perempuan dalam Undang-Undang Desa telah diakomodir, namun bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangannya terletak pada dinamika masyarakat yang berhubungan dengan paradigma yang dibangun sesuai dengan kultur lokal yang telah terwarisi secara turun-menurun dalam melihat peran perempuan di ruang publik dan juga mengubah pola relasi politik di desa. Mengubah pola hubungan relasi struktural yang mengikat di masa lalu, membuat keputusan yang dihasilkan di desa masih berdasarkan selera di atasnya. Barisan masa lalu yang menciptakan kesenjangan dan dominasi elit lokal desa yang mengambil peran sentral dalam tata kelola pembangunan desa tidak bisa dipungkiri, termasuk juga stigma perempuan yang lekat dengan ruang domestik di keluarga yang masih sangat didominasi peran domestik. Masalah kesetaraan gender yang muncul pada proses pembangunan desa, yaitu stereotip gender, keterbatasan akses atas pelibatan di ruang publik, lalu keterbatasan akses dan sarana dalam pengembangan kapasitas diri dan pengetahuan tentang pembangunan desa, lalu beban kerja yang berlipat ganda. Di desa, forum warga dipandang sebagai wadah kumpulan berbagai masyarakat yang strategis, di mana merupakan tempat berkumpulnya berbagai lapisan masyarakat dari berbagai profesi dan tingkatan di masyarakat, tanpa memandang strata sosial dan tingkat ekonomi tertentu. Forum warga dipandang sebagai sebuah alternatif ruang transaksi sosial di desa. Sebagai ruang transaksi sosial, maka karakter dasar forum
warga dapat mengadaptasi karakter ruang transaksi sosial dalam pembelajaran sosial tersebut. Untuk mendorong peran perempuan dalam pembangunan desa, forum warga dapat digunakan sebagai wadah kekuatan warga untuk mengembangkan demokrasi deliberatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh warga di desa. Setidaknya terdapat beberapa alasan kuat mengapa forum warga dianggap strategis dalam memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan desa. Antara lain, yang pertama, forum warga menjadi jalan masuk yang strategis untuk menghidupkan kembali isu publik dalam forum yang sudah mengakar di masyarakat dan sudah dimiliki warga sejak lama. Yang kedua, forum warga di desa mempunyai akar tradisi dan kultural yang kuat dan mengikat satu dengan warga lain. Ketiga, forum warga sangat strategis, bukan saja digunakan sebagai wadah berkumpulnya warga perempuan, namun dapat juga digunakan sebagai tempat kelompok perempuan peningkatan kapasitas. Yang keempat, forum warga dapat digunakan sebagai sarana warga dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan dalam proses pembangunan desa dan sarana pembangunan modal sosial di masyarakat. Yang kelima, melalui forum warga, proses partisipasi warga marginal, termasuk perempuan, dapat ditumbuhkan. Kelompok perempuan tidak menjadi asing dalam forum yang memang milik mereka, sehingga penguatan kapasitas dan pengetahuan dapat dilakukan pada forum tersebut sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan perempuan. Tujuan pengorganisasian di sini adalah bukan sekedar mengumpulkan atau memobilisasi sekelompok orang untuk suatu aktivitas tertentu, namun lebih merupakan proses pendidikan untuk memberikan kesadaran atas pentingnya memahami hak kelompok perempuan sebagai warga negara untuk mengisi ruang politik pada pembangunan di desanya. Pengorganisasian warga melalui forum warga mengarah pada penciptaan ruang-ruang publik atau revitalisasi ruang publik yang telah lama ada namun tidak dioptimalkan. Pengorganisasian kelompok perempuan penting dilakukan melalui forum warga karena yang pertama, kenyataan bahwa kelompok perempuan pada kebanyakan berposisi dan berada dalam kondisi lemah, tereksklusi dan terdiskriminasi baik secara ekonomi dan stereotip sosial, sehingga diperlukan wadah yang sedemikian rupa dapat dijadikan wahana untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas bargaining di ruang publik. Yang kedua, kenyataan masih adanya ketimpangan dan keterbelakangan di mana sebagian kecil memiliki akses dan aset untuk bisa memperbaiki keadaan, sementara sebagian besar yang lain tidak. Kenyataan ini menjadikan perubahan pada posisi perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama di ruang politik desa dibandingkan laki-laki. Jika kita melihat betapa kuatnya peran partisipasi warga dalam konteks pelaksanaan undang-undang desa tersebut, maka warga masyarakat merupakan subjek penentu penerima manfaat dari undang-undang desa. Sebagai kelompok penentu dan penerima manfaat utama, warga desa tentunya dituntut memiliki pengetahuan, kapasitas, dan sebagai penerima manfaat utama, maka warga harus memiliki sebagai pengontrol. Pengorganisasian forum warga dapat digunakan warga kelompok perempuan sebagai alat kontrol pelaksanaan pembangunan desa melalui partisipasi di ruang publik. Prasyarat partisipasi dapat dilakukan oleh warga dengan cara yang pertama, memperluas pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa partisipasi adalah hak. Yang kedua, memperkuat kelembagaan partisipasi warga. Yang ketiga, membangun mekanisme partisipasi yang memungkinkan warga bisa terlibat secara aktif, bebas, dan bermakna dalam setiap proses kebijakan, program, dan proses pembangunan desa. Yang keempat, mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi. Yang kelima, optimalisasi forum warga sebagai bagian ruang-ruang partisipasi alternatif di ruang musyawarah informal desa. Yang keenam, meningkatkan kapasitas warga, pengetahuan dan kesadaran sehingga terbangun kemampuan dan pemahaman atas untuk hak warga untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pengorganisasian forum warga yang dilakukan ini dapat memberikan dampak perubahan secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, terutama kelompok perempuan miskin dalam upaya mendorong partisipasi dalam proses pembangunan desa. Perubahannya yaitu dalam pengetahuan kelompok perempuan tentang pembangunan desa, perubahan akan sikap atau perilaku, perubahan akan alur perencanaan dan penganggaran desa. Setelah beberapa penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa forum warga merupakan ruang strategis untuk diorganisir menjadi ruang transaksi sosial, membangun kapasitas warga, terutama perempuan agar terlibat aktif menjadi subjek dalam proses pembangunan di desa.
Forum warga menjadi mutlak dioptimalkan fungsinya, bukan saja sebagai ruang berkumpul warga, namun menjadi arena pendidikan dan transfer pengetahuan untuk perempuan agar mendapat kesempatan mengambil peran, melatih berbicara di depan publik, dan mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan sebagai warga yang memiliki hak dan kesempatan dalam membangun desanya. Kapasitas forum warga sebagai ruang transaksi sosial adalah kemampuan-kemampuan dasar yang harus dikembangkan agar ia dapat secara efektif menjadi organisasi yang berperan dalam kebijakan publik melalui proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argumen, dan ide untuk mendukung pelaksanaan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Mahendra dan saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Madura. Saya berasal dari kota Sampang dan saya memiliki minat khusus dalam mengaji. Selama waktu luang, saya suka berkumpul dengan teman-teman sambil mengaji. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan perkenalan saya. Tapi di sini saya akan presentasikan tentang peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, karya Ahmad Muslihatul Furqon, Salahuddin, dan Rizky Afani Fahmi. Dalam ekonomi Islam terdapat orientasi profit dan non-profit, lembaga keuangan syariah, badan usaha syariah, pegadaian, asuransi, serta segala bentuk transaksi yang dilandasi dengan nilai-nilai syariah merupakan bentuk ekonomi Islam dengan orientasi profit. Sementara itu, lembaga-lembaga filantropi Islam seperti lembaga zakat, wakaf, dan lainnya merupakan bentuk dari ekonomi Islam dengan orientasi non-profit. Pertumbuhan kedua, segmen ini meningkat semenjak penekanan regulasi oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik ekonomi Islam itu sendiri. Namun, pertumbuhan salah keuangan syariah membuat pertumbuhan badan usaha syariah kurang terlihat. Penelitian ini hadir guna mengkaji peluang penerapan ekonomi Islam pada badan usaha milik desa atau BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan peluang penerapan ekonomi Islam pada BUMDes sangatlah besar. Selain itu, akad-akad transaksi dapat diterapkan pada BUMDes. Jadi, makalah ini membahas potensi ekonomi Islam dalam konteks badan usaha milik desa atau BUMDes. Ekonomi Islam memiliki dua orientasi, yaitu profit dan non-profit. Lembaga keuangan syariah berfokus pada keuntungan, sementara lembaga filantropi seperti zakat dan wakaf berorientasi pada kesejahteraan sosial. Meskipun ada pertumbuhan dalam kedua segmen ini, pertumbuhan lembaga usaha syariah kurang signifikan dibandingkan lembaga keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam di BUMDes. Pendahuluan. Pengembangan ekonomi Islam pada bisnis dan badan usaha diyakini akan berkembang pesat pada masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan. Hal ini dikarenakan masyarakat perkotaan sulit untuk keluar dari lingkaran ekonomi kapitalis yang mengutamakan rasionalitas dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan orang lain. Lain halnya dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip mereka kesederhanaan dan keterbukaan. Selain itu, semangat masyarakat pedesaan didasari oleh semangat bersama dan ukhuwah, serta bukan semangat mencari keuntungan semata. Dalam rangka mencapai kesejahteraan yang merata dan nasional, pemerintah bertekad untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Tujuannya adalah mewujudkan dengan apa yang tertulis dalam Pancasila. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban besar untuk mengolah, menggali, dan membina seluruh kekayaan alam yang ada di negara ini, guna mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, ekonomi Islam berkembang di masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan. Masyarakat desa lebih terbuka terhadap nilai-nilai ekonomi Islam, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui BUMDes. Pemerintah juga berupaya mendorong pembangunan ekonomi di desa untuk mencapai kesejahteraan merata. B. Kajian pustaka. Guna menambah wawasan keilmuan serta melengkapi data-data dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian lain terkait peluang penerapan ekonomi Islam pada badan usaha milik desa yang menjadi rujukan dan acuan dalam studi ini. Berbagai penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kajian tentang pengembangan dan penerapan ekonomi Islam pada masyarakat desa oleh Kusmanto.
Yang kedua, Kusmanto menyatakan bahwa nilai-nilai Islam telah menjadi darah daging bagi masyarakat, maka tak mengherankan apabila masyarakat akan mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam. Hanya saja, masyarakat belum menyadari bahwa praktik kehidupan ekonomi yang dilakukan sehari-hari adalah bagian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki kehidupan masyarakat dan masih dalam pergulatan dengan sistem ekonomi tradisional, komunal dengan sistem modern individual liberal yang ditulis oleh Kusmanto. Penelitian Bambang 2017 tentang implementasi badan usaha milik desa berbasis ekonomi Islam memaparkan tentang pola penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada BUMDes. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan melihat mayoritas penduduknya Indonesia yang beragama Islam, sehingga akan sangat relevan apabila sebagai akad yang dilakukan dalam transaksi usaha BUMDes dilakukan dengan akad syariah. Penerapan akad syariah pada BUMDes tersebut harus sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. C. Metodologi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis studi literatur. Dalam metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif. Artinya, penggunaan data yang didapatkan menggunakan pernyataan-pernyataan regulasi terkait badan usaha milik desa, baik berupa undang-undang maupun pendapat para ahli. Laporan dari instansi terkait serta hasil berbagai penelitian sebelumnya. Begitu pula dengan pengelolaan data juga dilakukan secara kualitatif. Pengelolaan data dilakukan melalui analisis dan pendalaman terhadap makna yang ada di dalamnya, fokus dalam studi literasi. Langkah dalam penelitian studi literatur yang mendefinisikan topik, menulis pertanyaan-pertanyaan spesifik agar penelitian terarah. Melakukan penelitian, menganalisis dan mengevaluasi tesis statement serta menulis kajian literatur. Kegiatan-kegiatan dalam penelitian studi literatur adalah menemukan sumber-sumber yang relevan, mencatat dan merekam pikiran utama, kesimpulan, kelemahan, dan kekuatan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pembahasan peluang penelitian usaha milik desa. Harapannya pemahaman yang mendalam serta solusi dan alternatif yang baik dapat diperoleh dari penelitian ini. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur, menganalisis berbagai regulasi dan pendapat para ahli terkait penerapan ekonomi Islam di BUMDes. D. Hasil penelitian. Sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut berada di antara dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dari perkotaan yang dominan dan para kapitalis yang merupakan bagian tradisional masa lalu pedesaan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan semua pihak, baik non-muslim maupun muslim sendiri. Peluang pengembangan ekonomi Islam melalui badan usaha milik desa atau BUMDes terbuka lebar. Hal pertama yang mendasari terbuka lebarnya peluang pengembangan ekonomi Islam melalui BUMDes adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Kedua, masyarakat telah banyak belajar dari para ahli ekonomi dan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi akan semakin kuat. Ketiga, adanya regulasi yang kuat dari pemerintahan terkait penerapan sistem ekonomi Islam pada institusi keuangan dan paduan dalam penggunaan akad yang mendukung pertumbuhan ekonomi Islam. Keempat, persebaran lembaga keuangan syariah yang semakin luas hingga ke daerah dan pedesaan di Indonesia yang mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mengaplikasikan transaksi dan akad dalam ekonomi Islam. Kelima, kerasnya arus penggulatan dunia ekonomi kapitalis dan liberal yang menggerus kekayaan dan harta masyarakat. Hal ini yang ditawarkan oleh sistem Islam yang membantu mensejahterakan masyarakat dan mengeluarkan masyarakat dari jeratan kapitalisme dan liberalisme.
Selanjutnya, penerapan sistem ekonomi Islam pada badan usaha milik desa memiliki dua bentuk pola. Pertama adalah melalui penerapan akad ekonomi Islam pada badan usaha milik desa mencakup 6 sektor usaha. Keenam, sektor tersebut adalah penyediaan jasa atau serving, lembaga keuangan mikro atau banking, persewaan barang atau renting, penyaluran penjualan bahan mentah atau brokering, penyediaan kebutuhan sehari-hari atau trading, serta induk usaha-usaha desa atau holding. Jadi, hasil penglihatannya peluang pengembangan ekonomi Islam di BUMDes sangatlah besar, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang mayoritas Muslim. Penelitian menemukan bahwa penerapan akad-akad syariah dalam berbagai sektor BUMDes dapat dilakukan seperti penyediaan jasa lembaga keuangan mikro dan perdagangan. Selain itu, manajemen syariah dapat diterapkan dalam pengelolaan BUMDes untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, dengan tingkat religiusitas yang tinggi di masyarakat desa dan dukungan regulasi dari pemerintah, penerapan ekonomi Islam di BUMDes memiliki potensi yang besar. Namun, saat ini masih terbatas pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, perluasan penerapan prinsip ekonomi Islam di sektor-sektor usaha BUMDes sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekian dari saya, terima kasih.